Hal lain yang krusial dalam mengupayakan cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong adalah keuangan rumah tangga. Mungkin ibu-ibu bisa mempertimbangkan untuk memisahkan keuangan sampai suami dapat membuktikan bahwa dirinya tak lagi berbohong tentang keuangan. Buat anggaran dengan baik dan bagi dengan rata bersama suami. Menurut Deb, pembuatan anggaran adalah salah satu alat paling penting dalam membangun masa depan finansial yang sukses. Terlebih dahulu, atur anggaran rumah tangga dan hitung besaran kontribusi dengan persentase yang sama dari penghasilan ibu dan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Lalu, sisa uang tersebut harus disimpan terpisah dalam rekening masing-masing, sehingga ibu dan suami harus saling bertanggung jawab dalam hal membelanjakan uang tersebut. Dan pagi hari ini saya ingin membahas cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari Engkau memberikan kami sukacita dan damai-Mu. Biarlah sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa buat mereka yang selalu mendengarkan. Biarlah hidup mereka semakin dikuatkan di dalam Engkau. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulutku dan pikiranku, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kami akan mulai mendengarkan segala kebenaran-Mu saat ini. Dan biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini saya ingin membahas cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong. Saya berharap saudara-saudara bisa mendengarkannya sampai selesai agar tidak keliru. Yang pertama yaitu jangan balas dendam dan emosi yang tertulis menurut Alkitab. Diskusikan bersama suami dengan kepala yang dingin. Mengetahui suami tengah berselingkuh atau berbohong. Selingkuh dengan seseorang yang memang merupakan pemicu keretakan rumah tangga. Tetapi ada juga bentuk selingkuh lain yang bisa membuat hubungan pernikahan memburuk. Salah satu bentuk perselingkuhan yang sering ditemui adalah perselingkuhan tentang masalah keuangan, yang mana bisa menjadi penyebab pasangan suami istri bertengkar. Ibu-ibu mungkin mengetahui suami yang berbohong masalah keuangan. Dalam Journal of Business Management dan Social Science Research, perselingkuhan finansial merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya. Masalah tentang keuangan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan, bisa jadi berbohong suami tidak hanya berselingkuh mengenai masalah keuangan. Bisa jadi hal ini membawanya pada hubungan perselingkuhan yang sebenarnya. Jika suami terlihat menyembunyikan sesuatu atau berbohong pada ibu-ibu mengenai berbagai hal, maka ada beberapa hal yang ibu-ibu bisa lakukan. Mari ibu-ibu simak beberapa cara mengatasi suami yang selingkuh dan berbohong. Cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong. Salah satu tanda umum yang perlu diwaspadai dalam pernikahan adalah berbohong tentang uang. Saya mengutip 1 dari 3 orang Amerika mengaku berbohong tentang hal keuangan kepada pasangan mereka. Kebohongan kecil tentang keuangan dapat menyebabkan perilaku yang lebih merusak dalam pernikahan.
Berikut hal yang perlu dilakukan bila suami berbohong masalah keuangan. Yang pertama, cari tahu hal yang sebenarnya telah terjadi. Sebelum ibu berhadapan dengan suami, penting untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang situasi saat ini sebagai bentuk penanganan suami yang berbohong mengenai masalahnya. Jika yang dibicarakan di sini adalah masalah keuangan, ibu-ibu perlu memeriksa kembali laporan keuangan selama setahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran umum tentang besaran transaksi uang yang mungkin tidak diketahui oleh ibu-ibu. Hal ini dilakukan supaya ketika saatnya untuk berbicara dengan suami, ibu akan memiliki contoh kasus dan masalah khusus untuk dibahas. Lalu yang kedua yaitu diskusikan masalah dengan pasangan. Cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong salah satunya adalah dengan berdiskusi. Penting untuk melakukan diskusi tentang berbagai masalah dalam rumah tangga secepat mungkin. Tetapi ibu-ibu harus melakukannya dengan tenang selama berdiskusi dengan suami. Bisa jadi suami yang berbohong tentang masalah keuangan ini terjadi karena ada salah paham atau miskomunikasi. Dengarkan apa yang dikatakan suami tentang situasinya. Dalam diskusi, harus dengan kepala dingin. Minta pasangan untuk benar-benar jujur tentang situasi yang tengah mereka hadapi ya. Sehingga pasangan yang mungkin akan lebih terbuka dengan masalah yang tidak disadari. Lalu saya akan melanjut tentang yang ketiga yaitu pertimbangkan untuk memisahkan uang sementara waktu. Hal lain yang krusial dalam mengupayakan cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong adalah keuangan rumah tangga. Mungkin ibu-ibu bisa mempertimbangkan untuk memisahkan keuangan sampai suami dapat membuktikan bahwa dirinya tak lagi berbohong tentang keuangan. Buat anggaran dengan baik dan bagi dengan rata bersama suami. Menurut Deb, pembuatan anggaran adalah salah satu alat paling penting dalam membangun masa depan finansial yang sukses. Terlebih dahulu, atur anggaran rumah tangga dan hitung besaran kontribusi dengan persentase yang sama dari penghasilan ibu dan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Lalu, sisa uang tersebut harus disimpan terpisah dalam rekening masing-masing, sehingga ibu dan suami harus saling bertanggung jawab dalam hal membelanjakan uang tersebut. Lalu yang keempat, tetapkan tujuan yang jelas. Cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong selanjutnya adalah menetapkan tujuan jelas. Penting menetapkan tujuan jelas tentang apa yang perlu dilakukan suami yang telah berbohong tentang masalah keuangan. Penting menetapkan tujuan jelas tentang apa yang perlu dilakukan suami yang telah berbohong tentang masalah keuangan, sehingga ia mendapatkan kepercayaan kembali dan memperbaiki situasi keuangan keluarga. Contohnya, bila suami berhutang, maka hutang itu harus dilunasi secepatnya. Jika suami punya masalah kecanduan belanja atau boros, maka perlu berkonsultasi. Bila suami senang membeli koleksi barang tertentu, bisa dibicarakan baik-baik. Lalu yang kelima, terima perasaan yang ada. Shock, agitasi, ketakutan, nyeri, depresi, dan kebingungan ada hal yang paling normal dialami oleh manusia. Menurut jurnal Emotional Process Following Discord of Extramarital Affair Moms, kemungkinan besar akan merasa seperti berada waktu di roller coaster emosional untuk sementara waktu. Perlu waktu untuk mengatasi rasa sakit karena memiliki pasangan yang tidak setia. Jangan berharap campuran perasaan dan ketidakpercayaan hilang. Bahkan jika ibu mencoba memaafkan suami dan memperbaiki pernikahan. Pernikahan ibu-ibu telah berubah dan sangatlah wajar untuk mendukakan hubungan yang pernah dimiliki. Lalu sikap yang keenam yaitu jangan balas dendam.
Berbeda jika suami melakukan perselingkuhan dalam hal hubungan. Dihianati oleh pasangan kita tentu bisa memicu kemarahan ibu-ibu. Dalam keadaan marah, naluri pertama kita mungkin adalah menghukum pasangan dengan menjelek-jelekannya kepada teman-temannya atau berpikir ikut berselingkuh untuk membalas dendam. Saya yakin ini pasti Anda rasakan dalam diri Anda. Ibu mungkin mendapatkan rasa kepuasan sementara dari tindakan semacam ini. Tetapi pada akhirnya tindakan tersebut dapat merugikan kita sendiri. Ini akan membuat ibu-ibu berada dalam kondisi marah, alih-alih berfokus pada penyembuhan diri dan melanjutkan hidup sendiri atau bersama. Pikirkan juga sebelum ibu memberitahu keluarga. Mereka kemungkinan besar akan memiliki pendapat yang kuat tentang apa yang harus kita lakukan. Misalnya, baik meninggalkan suami atau mempertahankan rumah tangga. Tapi, tidak ada orang lain yang benar-benar mengerti apa yang terjadi dalam pernikahan orang lain. Saat ibu merenungkan bagaimana melanjutkannya, yang terbaik adalah merahasiakan detailnya. Lalu yang ketujuh, menggambar batas. Toleransi ibu terhadap kebohongan tertentu mungkin berarti lebih sedikit konflik dan lebih banyak harmoni di rumah. Tetapi apa yang terjadi jika pasangan yang berbohong mencoba menutupi perselingkuhan? Akankah ibu akhirnya memutuskan untuk menantang kebohongan atau mungkin mengakhiri pernikahan dengan suami? Ataukah ibu diam saja dengan harapan perselingkuhannya akan segera berakhir? Beberapa orang pernah dibohongi mungkin tidak dapat mengatasi reaksi atau emosi yang mereka rasakan. Mereka tidak bisa melupakan perasaan pengkhianatan dan perselingkuhan itu sendiri. Dalam kasus ini, mungkin sudah waktunya untuk mencari bimbingan dari seorang profesional tentang kesehatan mental. Lalu, yang kedelapan, cobalah untuk merawat diri kita. Cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong lain yang tak kalah penting adalah dengan tidak melupakan waktu kita. Ibu mungkin mengalami beberapa reaksi fisik seperti stres, mual, diare, masalah tidur, sulit berkonsentrasi, tidak ingin makan atau makan berlebihan. Setelah kejutan awal berlalu, cobalah yang terbaik untuk makan makanan yang sehat, tetap pada jadwal, tidur pada jam-jam yang teratur, berolahraga setiap hari, minum banyak air, dan bersenang-senang. Yang penting paling utama untuk ibu-ibu, jaga pikiran Anda. Jangan hal ini mengganggu pikiran kita, karena dari pikiran itu mengganggu kesehatan kita. Lalu yang kesembilan yaitu hindari menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri, pasangan atau pihak ketiga tidak akan mengubah apapun itu. Hanya akan membuang waktu dan energi Anda saja. Cobalah untuk tidak berperan sebagai korban. Jika ibu bisa membantunya atau berkubang dalam mengasihi diri sendiri. Masalah itu hanya akan membuat ibu merasa lebih tidak berdaya dan berpikiran buruk tentang diri kita sendiri. Lalu yang ke-10, jauhkan anak-anak dari masalah. Situasi ini terjadi antara ibu dan suami dan tidak boleh melibatkan anak-anak kita. Sekalipun ibu telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, berbagi detail tentang perselingkuhan hanya akan menempatkan anak-anak pada posisi yang buruk. Ini karena jika melibatkan anak pada masalah dapat menyebabkan mereka cemas, membuat mereka merasa terjebak di tengah, dan dipaksa untuk memihak. Lalu yang ke-11, siapkan waktu untuk berbicara dengan suami. Atur waktu kita dan suami untuk duduk bersama membicarakan hal ini, sehingga ibu dapat
mengajukan pertanyaan apapun yang perlu dijawab tentang sejarah dan ruang lingkup perilakunya. Ibu mungkin memiliki banyak pertanyaan. Penting untuk meluangkan waktu dan memikirkan semuanya. Beberapa pertanyaan adalah tentang detail kejadian. Kapan hal ini mulai terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Selain itu, periksa apakah saat-saat ketika ibu merasa ada sesuatu yang salah sebenarnya karena perselingkuhan? Ibu mungkin ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi ketika suami berada di luar rumah lebih lama atau pergi keluar untuk bertemu dengan seorang rekan kerja. Satu-satunya cara agar kita dapat pulih sepenuhnya dari pengkhianatan ini adalah agar suami berkomitmen untuk menghentikan perilaku ini ke depan dan bersedia untuk berterus terang. Tetapi penting bagi ibu untuk bertanggung jawab menentukan apa yang perlu diketahui. Bagi beberapa orang, banyak informasi yang berguna. Bagi yang lain, ini mengarah pada perenungan dan ingatan yang mengganggu. Ibu harus memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita. Bertanya tentang detail dan sejarah tidak boleh hanya sekali. Suami harus bersedia menjawab pertanyaan kapanpun ibu memilikinya dan ingin mengajukannya. Lalu yang terakhir, yang ke-12, yaitu cari bantuan konseling. Jangan mencoba mengatasi ketidaksetiaan suami sendirian dan berusaha sekuat tenaga sendirian. Menurut American Association of Marriage dan Family Therapy, sebelum ibu membuat keputusan untuk mengakhiri pernikahan, sebaiknya bicarakan dengan konselor pasangan. Konselor pasangan akan bersikap netral dan dapat membantu ibu memperoleh pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada pasangan dan berbagi perasaan kita untuk tanpa kehilangan ketenangan. Terapis pengalaman dapat membantu kita berkomunikasi dengan baik dan memproses perasaan bersalah, malu, dan apapun yang mungkin dirasakan. Jika ibu memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, ibu akan tahu bahwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya berhasil. Satu tips dari saya, jika Anda mempunyai masalah ataupun apapun itu yang Anda rasakan saat ini, coba Anda bisa sharing kepada pendoa di tempat Anda, beribadah secara pribadi. Mungkin mereka akan memberikan jalan yang terbaik buat Anda. Dan bawalah ini di dalam doa dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan suami kita. Doakan mereka. Ampuni mereka seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Apapun masalah di dalam rumah tangga, bawalah di dalam doa. Ini yang akan memberi ketenangan bagi kita. Dan biarlah kiranya segala masalah di dalam keluarga Anda dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Saat ini saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, saat ini saya berdoa, apapun yang kami alami dalam rumah tangga kami, baik itu keretakan ataupun masalah keuangan, dan apapun yang kami rasakan, kami akan percaya Tuhan pelihara kami. Biarlah kedamaian selalu hadir dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati Tuhan kami sebagai orang tua juga dalam mendidik anak-anak kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala apapun yang mencobai kami untuk berpisah. Bapa, kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang kami pikirkan. Kami akan percaya segala pencobaan yang datangnya dari setan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus memberkati hati kami, rumah tangga kami, dan segala apapun pekerjaan yang kami lakukan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami yakin percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri dan
selalu percaya dengan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, apapun masalah di dalam keluargamu, serahkan semuanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.